نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الأعزاء rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan pagi hari ini, pagi hari Sabtu 16 Jumada Al-Ula 1436 Hijriah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tengah udara yang sejuk dan disertai rintik hujan yang merupakan pemandangan jarang di kota ini. Kita diberikan kemudahan untuk hadir ke majelis ilmu dan majelis zikir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita majelis yang barakah, majelis yang dipenuhi dengan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan dihadiri oleh para malaikatnya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang setia dalam meniti jejak sunnah dan jalannya sampai yaumul qiyamah. Ikhwas sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Ma'un yang insyaallah akan kita bahas secara ringkas namun insyaallah jelas, yang kita ambil dari kitab Mukhtasar Ibnu Katsir yang disebut dengan kitab Al-Misbah Al-Munir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'un, dan surat Al-Ma'un adalah surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi Makkiyah belum tentu turunnya di kota Makkah, mungkin di luar kota Makkah, namun turunnya sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sebagaimana surat Madaniyah belum tentu turunnya di Madinah, seperti surat Al-Maidah ayat 3 yang akhir atau ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW pada waktu beliau menunaikan haji wada, itu turunnya di Arafah, namun disebut Madaniyah karena turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah atau disebut fase Madinah. Surat Al-Ma'un surat Makkiyah terdiri dari 7 ayat yang menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang mendustakan agama dan orang-orang yang lalai dari salat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat tersebut. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan pertanyaan yang tentunya tidak membutuhkan jawaban karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Namun pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk
mengingatkan dan sebagai ancaman. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, wahai Muhammad, tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Ad-din di sini juga bermakna yaumul qiyamah. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan akan datangnya hari kiamat, atau mendustakan adanya pahala dari balasan atas amal mereka, atau balasan atas amal mereka di hari kiamat nanti. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari kiamat, orang yang mendustakan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya adalah orang yang menghardik anak yatim dan orang-orang yang tidak perhatian terhadap anak yatim. Mungkin dia percaya akan adanya hari kiamat, percaya akan adanya hari pembalasan, dan percaya dengan ajaran dinul Islam ini. Namun dia secara amaliyah, secara perbuatan mendustakannya. Secara keyakinan dan ilmiah, secara pengetahuan, dia meyakini dan mengetahui nanti akan datang hari kiamat. Namun perbuatannya bertentangan dengan pengetahuan dia dan keyakinan dia. Kenapa? Karena perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang percaya akan adanya hari kiamat. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia adalah orang yang berbuat kasar, menzalimi, dan juga mengambil haknya anak yatim. Orang yang kasar, orang yang tidak suka sama anak yatim, orang yang tidak menjaga hak-hak dan hartanya. Ketika dia menjadi orang yang diamanahi untuk mengurus hartanya anak yatim, kesempatan bagi dia. Anak yatim gak tahu apa-apa, mungkin dia belum balik, sehingga hartanya diambil pun gak ada yang protes, karena gak ada siapa-siapa selain orang ini yang menjadi walinya. Oleh karena itu dosa besar orang yang memakan harta anak yatim. Sangat besar dosanya, karena dia menzalimi orang yang memang dia lemah, dia tidak berbuat apa-apa, dan dia pikir tidak ada yang tahu dan tidak ada yang memprotes perbuatannya. Yang anak yatim seharusnya anak yang kita sayangi, kita bantu, kita urus, dan orang yang mengurus anak yatim mendapatkan pahala yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dan orang yang mengurus dan memelihara anak yatim seperti ini. Beliau menunjuk jari telunjuk dan jari tengahnya di sorga bersamaku. Dia akan bersama Rasulullah SAW di sorga nanti. Kenapa? Karena dia melakukan amalan yang luar biasa. Anak yatim gak ada yang, kalau ada orang berbuat baik sama dia, mungkin gak ada yang memuji dia, karena keluarganya gak ada, atau gak ada yang mengucapkan terima kasih, karena anak yatim sendiri masih gak tahu apa-apa. Beda dengan perbuatan lain. Kalau kita bantu orang yang mungkin dia punya orang tuanya akan berterima kasih sama kita. Kalau kita membantu anak yang masih punya keluarga yang mengurusi dia, mungkin anak ini akan diberitahu nanti, nah kalau besar kamu balas kebaikan orang itu. Ya, tapi anak yatim asalnya dia nggak tahu apa-apa, dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika orang berbuat baik, mungkin dia nggak mengucapkan terima kasih atau berniat untuk membalas kebaikannya, karena dia sendiri masih nggak tahu apa-apa, masih kecil. Oleh karena itu orang yang berbuat baik sama anak yatim benar-benar mengharapkan ridho Allah, dan tidak ada dorongan keduniaan kecuali dorongan akhirat, yaitu mendapatkan pahala yang sangat besar bersama Rasulullah SAW di surga. Termasuk kafalah yatim juga memberikan santunan kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka, memberikan sumbangan yang dia mampu dari harta, dari pakaian, dari makanan, dan yang semisalnya. Termasuk juga mendidik mereka, mungkin memberikan
pendidikan untuk anak-anak yatim khusus secara gratis, dan ini bagus dan telah dilakukan oleh beberapa yayasan, beberapa ma'had ya, yang mereka spesialis untuk anak-anak yatim, atau kalaupun tidak khusus anak yatim, kalau ada anak yatim digratiskan. Ini bagus sekali, termasuk bagian dari kafalah terhadap anak yatim, karena anak yatim itu tidak ada yang bisa menjamin mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mau mengurusi mereka. Makanya kebanyakan anak yatim biasanya susah diatur, nakal ya, kemudian cenderung semaunya sendiri. Kenapa? Karena dia hidup tanpa ada bimbingan ya. Kalau bukan kafilnya, kafil yatim, orang yang memeliharanya, nggak akan perhatian. Mungkin tetangga dia sibuk dengan urusan keluarga sendiri. Kerabat kadang-kadang juga, apalagi anak yatim ini miskin, nggak ada yang mau. Kalau kaya iya mungkin berebut karena bisa memanfaatkan dari warisannya ya. Namun kalau dia miskin, semua orang kadang-kadang nggak mau, kasihan. Oleh karena itu orang yang memelihara anak yatim pahalanya luar biasa, sangat besar, dan mendapatkan imbalan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikannya, orang ini yang seharusnya dia berbuat baik sama anak yatim malah menghardiknya, mencelaknya, mengusirnya, berbuat kasar terhadapnya, bahkan mengambil hak-hak dia, mentang-mentang anak yatim ini nggak tahu apa-apa. Dan ketika diambil hartanya dia diam saja. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, wala yut'imuhu wala yuhsinu ilaih, tidak memberikan makan anak yatim kelaparan, dibiarkan ya, tidak berbuat baik pada dia. Ini sifat pertama, orang yang mendustakan hari kiamat atau hari akhir adalah orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, bahkan dia menyakiti dan membiarkan anak yatim itu terlantar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, sifat orang yang mendustakan hari kiamat adalah tidak mau mengajak atau menyuruh untuk memberi makan kepada fakir miskin. Dia sendiri tidak memberi makan, juga tidak mengajak orang untuk bersedekah kepada fakir miskin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 17 dan 18, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali jangan begitu. Kalian tidak memuliakan anak yatim, wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling berwasiat, tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada fakir dan miskin. Ya. Al-faqir alladzi la syai'a lahu. Miskin adalah orang fakir, orang yang tidak punya, yang tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kehidupan dirinya dan keluarganya. Jadi miskin memang dikatakan lebih baik kondisinya dari fakir. Kalau fakir benar-benar mu'adam, enggak punya apa-apa, dia kerja serabutan, kalau dapat, kalau enggak ya minta-minta. Kalau miskin sekalipun kondisinya lebih baik, tapi dia tetap orang yang kekurangan. Dikatakan perbedaan antara fakir dan miskin, kalau miskin dia punya pemasukan, penghasilan namun tidak cukup. Taruhlah kebutuhan dia misalnya sebulan 1 juta, cuma dapat 500, 600, masih kurang. Nah, sementara al-faqir itu benar-benar mungkin tidak punya sama sekali, atau punya namun nggak jelas ya, dia nggak punya penghasilan tetap. Kalau miskin mungkin masih punya kerjaan tapi nggak cukup. Kalau fakir benar-benar tidak punya kerjaan tetap, juga tidak punya penghasilan yang mencukupi untuk dia dan keluarganya untuk tiap bulannya. Kadang-kadang ada orang nggak punya kerjaan tetap tapi hasilnya besar. Nah, ini tidak fakir. Jadi yang dilihat adalah dari hasil setiap bulannya. Iya. Kemudian fawailul lil musallin. Ini telah dijelaskan orang-orang yang mendustakan anak hari kiamat adalah orang-orang yang seperti itu, orang yang menghardik anak yatim, orang yang menyakiti mereka, memakan haknya, dan yang kedua adalah orang yang tidak mau memberi makan kepada fakir miskin, tidak mau bersedekah kepada mereka, tidak mau membantunya, karena orang ini seolah-olah tidak percaya bahwa nanti akan ada balasan di hari kiamat. Benar di dunia nggak ada balasan. Iya, kalau ada orang yang berterima kasih sama dia dan melihatnya, kalau nggak ada yang tahu yang akan mengasih balasan sama dia.
Kemudian yang kedua, fawailul lil musallin. Allah sebutkan tentang orang yang sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecelakaan besar bagi orang-orang yang sholat. Wail dikatakan wadin fi jahannam. Wail adalah lembah yang ada di neraka jahannam. Ada yang mengatakan itu nama dari salah satu neraka, nama-nama neraka. Yang jelas wail itu ucapan atau perkataan yang diberikan kepada orang yang mendapatkan kecelakaan luar biasa, kecelakaan yang sangat besar. Lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Ini tidak boleh seorang itu memotong ayat hanya sampai sini. Celaka bagi orang yang sholat, karena bahaya kalau disampaikan kepada orang yang nggak tahu, bisa-bisa dia nggak sholat karena dikatakan orang yang sholat itu celaka. Ini ayat Al-Quran dan setelah dicek benar. Tapi kebiasaan orang-orang ahlul bidah dan ahlul awam memang motong-motong ayat dan menggunakannya semau dia. Kita ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh memahami ayat itu hanya sepotong-sepotong dan dijauhkan dari ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ahlus sunnah wal jamaah ketika memahami nas dan teks itu selalu mengumpulkan dalil, kemudian diambil kesimpulan secara universal menyeluruh, tidak meninggalkan salah satu dari teks Al-Quran atau hadis yang sahih. Beda dengan ahlu al-bidah, ahlul ahwa, orang-orang yang sesat pemikirannya, itu mereka biasa motong-motong ayat. Fawailul lil musallin dipotong, celaka orang yang sholat, jadi jangan sholat. Ada orang yang manfaatkan ayat-ayat seperti itu, ini nggak boleh. Fawailul lil musallin, siapa mereka yang celaka dalam sholatnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang celaka dalam sholatnya adalah orang-orang yang mereka lalai dari menunaikan sholat. Ibnu Abbas dan yang lainnya radhiyallahu anhum menyebutkan bahwa yang celaka adalah orang-orang yang sholat dari kalangan munafikin. Adapun orang mukmin ya, dia akan selamat dan bahagia dengan sholatnya. Adapun orang munafik, dia celaka sekalipun dia sholat. Kenapa? Karena mereka sholat fil alaniyah, ketika ada orang sholat. Namun kalau sendirian di kamar, gak ada orang, gelap, gak sholat. Jadi sholat memang hanya untuk dilihat. Karena munafik hatinya kafir, hatinya jahat, namun pura-pura berpenampilan seperti orang Islam ya, sehingga ketika ada azan dia pura-pura ikut ke masjid. Mungkin dia gak wudhu, langsung pergi ke masjid. Kemudian nanti kalau orang sudah pada pulang atau orang tidak melihat dia tidak akan sholat. Itu yang pertama, mereka orang-orang munafik yang celaka dalam sholatnya. Atau orang yang sholat namun celaka adalah orang munafik, karena mereka sholat hanya untuk dilihat manusia, dan ketika mereka sendirian tidak sholat. Kemudian makna yang kedua, fawailul lil musallin, adalah mereka orang-orang yang sholat namun mereka lalai darinya. Jadi pernah sholat namun dia berhenti ya, imam berhenti total, tidak sholat sama sekali, atau kadang-kadang sholat dan kadang-kadang tidak. Dia bukan munafik, namun sahibu maksiat, orang yang melakukan banyak kemaksiatan ya. Atau yang ketiga, orang yang sholat namun celaka adalah orang yang lalai dari menunaikan sholat pada waktunya. Yuakhirunaha an waktiha, mereka mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwasanya salat itu adalah merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Waktunya jelas, subuh dari terbit fajar hingga terbit matahari, zuhur dari tergelincir matahari di tengah langit sampai bayangan suatu benda itu menjadi 2 kali lipatnya, asar dari bayangan suatu benda menjadi 2 kali lipatnya sampai matahari itu menguning,
sampai menguning. Kalau udah menguning artinya dia udah mau tenggelam, waktu asar habis. Ya. Kemudian maghrib min ghurubis syams, ya, dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya syafaqul ahmar, hilangnya mega merah yang ada di cakrawala barat. Ya. Sedangkan waktu isya adalah waktu dimana ketika malam sudah menjadi mulai gelap, sudah nggak ada mega merah lagi, sampai muntasafil lail. Waktu asal isya adalah sampai pertengahan malam. Jadi keliru orang yang mengakhirkan isya nantilah menjelang subuh saya mau sholat, atau dia tidur habis makan, sholat maghrib makan kemudian tidur, sholatnya nanti jam 3 jam 4. Ya, sekarang subuh di sini jam 5 kurang seperempat misalnya, jam 4 baru sholat isya. Ini keliru besar. Benar, seseorang boleh sholat isya sampai menjelang subuh kalau dia itu lupa atau kalau dia itu tidak mampu melakukannya sebelum tengah malam. Namun kalau sengaja dia mengakhirkan, tidak boleh mengakhirkan sampai menjelang terbit fajar, sekalipun itu waktu daruri. Waktu daruri itu waktu yang boleh dilakukan ketika dalam kondisi darurat, antum sibuk, antum nggak dapat air misalkan, atau mobilnya nggak istirahat kecuali menjelang subuh, nggak apa-apa sholat isya saat itu. Namun aslinya sholat isya itu dimulai dari hilangnya mega merah dan malam mulai gelap sampai pertengahan malam. Bagaimana menghitung pertengahan malam? Menghitung pertengahan malam dari tenggelam matahari hingga terbit fajar. Dihitung berapa jam dibagi 2. Kalau misalkan tenggelam matahari jam 6, kemudian terbit fajar jam 5 misalkan, maka dari jam 6 dihitung sampai jam 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 11 jam. 11 jam itu malamnya. Tinggal dibagi 2, berarti 5,5. 5,5 dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengah 12 itu akhir waktu sholat isya. Mungkin banyak di kalangan kaum muslimin yang sholat isya jam 1, jam 2 karena dia punya kerjaan dan seterusnya, macam-macam. Dia kerja di mat'am, gak sempat sholat, dia melayani pembeli dan seterusnya. Keliru. Makanya bagus seperti di sini, waktu-waktu sholat ditutup semua mahal, pasar, kantin, ya, supermarket, minimarket ditutup, dan itu yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin. Supaya apa? Supaya orang bisa menunaikan sholat pada waktunya. Kalau tidak, dibuka aja, terutama isya, ya sudah, orang asik dengan jualannya, asik dengan dagangannya, sampai mungkin jam 1 baru tutup, apalagi kalau malam libur dan seterusnya. Akhirnya dia sholat di luar waktu. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau nanti antum jadi insya Allah pengusaha, insya Allah jadi ya orang yang punya tempat restoran dan yang lainnya, maka perhatikan para pegawainya, kesempatan, berilah mereka kesempatan sholat. Ketika waktu sholat sudah tutup dan dimulai, gak apa-apa dan bagus. Ya. Salah satu contoh yang baik adalah ketika waktu sholat itu ditutup. Ya. Di kita kebiasaan orang mengejar dunia siang malam, gak kenal waktu sholat. Mungkin pertamanya aneh dan berat, tapi kalau sudah biasa, justru kalau nggak ditutup merasa salah. Ya. Sekalipun yang jualan perempuan atau ada pembantu perempuan, sebaiknya ditutup karena yang beli juga ada yang laki. Ya, kalau kita tutup sudah, orang mau tidak mau nunggu sampai waktu sholat, atau dia akan sholat, menyebabkan orang itu melakukan sholat pada waktunya. Itu yang ketiga. Jadi imma itu sholatnya orang munafik. Yang kedua, sholatnya orang mukmin namun dia melalaikannya dengan meninggalkan secara keseluruhan atau meninggalkan sebagiannya. Yang ketiga, dia orang yang menunaikan sholat namun mengakhirkan waktunya dari waktu yang telah Allah tentukan. Ya. Dan yang keempat adalah orang yang lalai dari kekhusyuan dalam sholatnya. Nasallallahu alaihi. Dan betapa banyaknya ya orang yang sholat namun lalai dari sholat yang dia tunaikan. Pikirannya kemana-mana, pikirannya ke keluarganya, ke anaknya, ke hartanya, ke kerjaannya. Iya, sholat, jasadnya di masjid, namun rohnya dan pikirannya ada di mall, ada di pasar, ada di Indonesia, ada di mana-mana, sehingga kadang-kadang dia nggak tahu selesai sholat apa yang baru dibaca tadi. Ditanya imam tadi baca apa, nggak tahu.
Karena apa? Karena nggak mengikuti apa yang dibaca oleh imam dan juga nggak perhatian. Dan betapa banyaknya orang seperti ini. Itu termasuk juga bagian dari orang yang lalai dari sholatnya. Oleh karena itu, mulai sekarang marilah kita berusaha untuk meresapi dan merenungi apa yang kita baca dalam sholat, apa yang kita dengar dari imam, ya. Sehingga insya Allah tidak termasuk orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang dikatakan melalaikan sholatnya dan termasuk orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Iya, demikian juga termasuk orang yang lalai dari adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'alal wajhil matlub atau al-ma'mur bihi. Orang yang lalai dari menunaikan salat dengan melalaikan rukunnya, syaratnya dan tata cara yang dilakukan seperti yang diperintahkan. Iya. Dan lafal an salatihim sahun, orang yang melalaikan salat ini mencakup seluruh makna yang tadi saya sebutkan. Imma dia salatnya orang munafik, imma dia salatnya orang yang suka meninggalkan salat, atau orang yang salat namun mengakhirkan dari waktunya, atau orang yang melalaikan salat yang melalaikan salatnya dengan melalaikan rukun-rukun dan syaratnya serta ajaran Rasulullah dalam salat dan sunnah-sunnah beliau. Kemudian yang kelima, melalaikan tadabbur, tidak khusyuk dalam sholatnya dan tidak perhatian terhadap apa yang dia baca dalam sholatnya. Ini semua merupakan bentuk kelalaian seseorang terhadap sholatnya. Semakin banyak dia lalai dari sholatnya, semakin sedikit pahala yang dia peroleh. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya pahala orang yang sholat itu sangat beragam. Ada yang orang sholat tidak mendapatkan kecuali usyruha, 1/10 dari pahala yang seharusnya dia terima. Seharusnya dapat 100, dia cuma 10. Ada yang mendapatkan sumunuha, 1/8-nya. Ada yang rubu'uha, ada yang thuluthuha, ada yang nisfuha, ada yang cuma dapat separuh. Ada yang sempurna tentunya. Nah, apa yang membedakan orang ini berbeda-beda dalam mendapatkan pahala sholat? Padahal sholatnya dalam satu shaf, bahkan di shaf paling pertama. Namun si fulan dapat 100, yang fulan dapat 10 cuma. Apa yang membedakan? Apakah gerakannya? Enggak, gerakannya kelihatannya sama. Apakah berdirinya sama? Apakah imamnya satu? Apakah pakaiannya? Enggak, pakaiannya mungkin ini lebih bagus, ya. Namun yang membedakan adalah kekhusyuan dan sejauh mana seseorang itu bisa merenungi dan meresapi makna-makna yang terkandung di dalam sholat dia. Doa-doa, bacaan-bacaan yang ada dalam sholat, sejauh mana dia memperhatikan dan memahaminya, maka disitulah dia akan mendapatkan pahala. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq 3 kali. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Kemudian beliau menyebutkan, ya, la yadhkurullah atau yajlisu yarqubus syamsa. Orang munafik itu kalau mau salat, dia duduk nunggu sampai matahari mau tenggelam. Hatta idza kanat baina qarnai asyaitan, ketika matahari itu udah berada di 2 tanduk syaitan. Jadi matahari tenggelam, terbit dan tenggelam di antara 2 tanduk setan, kata Rasulullah SAW. Seperti apa tanduk setan? Wallahu a'lam, yang jelas setan itu punya tanduk dan matahari ini akan tenggelam di antara 2 tanduk syaitan. Ketika matahari ini akan tenggelam di antara 2 tanduk syaitan, qama fa naqara arba'an, kemudian dia ruku, mematuk, ya, sujud 4 kali. Jadi Rasulullah menggambarkan sholat dia itu karena saking cepatnya seperti burung yang mematuk makanannya. 4 kali patukan, itu maksudnya sujud 4 kali dengan cepat. La yadhkurullaha fiha illa qalil, tentunya dia tidak menyebut nama Allah dan mengingatnya serta berzikir kepadanya kecuali sedikit,
Ya, namanya sholatnya cepat sekali ya pasti zikirnya sedikit. Ya. Dan inilah akhir dari salat asar yang disebut dengan istilah salatul wusta. Padahal salat wusta, salat yang tengah-tengah adalah salat yang paling mulia yang disuruh untuk kita jaga. Hafidhu 'ala salawatikum wassalatul wusta. Hafidhu 'ala salawat wassalatul wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat dan terutama adalah salat al-wusta yaitu salat al-asar. Namun banyak orang yang lalai dari salat asar terutama untuk berjamaah di masjid. Dan waktu di akhir siang itu merupakan waktu yang makruh untuk menunaikan sholat. Memang sebelum tenggelam matahari orang itu boleh kalau terpaksa belum sholat, mau tenggelam masih boleh. Tapi makruh kalau sengaja ditunggu sampai waktu tersebut. Ya. Karena itu merupakan sholatnya orang-orang munafik, ya. Orang-orang yang sholat hanya ingin dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebiasaan orang-orang munafik. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Ya, dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Namun sebenarnya Allah lah yang menipu mereka. Mereka ketika sholat tidaklah menunaikannya kecuali dengan malas-malasan. Ya. Mereka pikir mereka selamat dengan cara seperti itu karena dilihat oleh Rasulullah, dilihat oleh para sahabat, dilihat oleh kaum muslimin, dia masih sholat, oh berarti mukmin, dan dia adalah orang yang menjaga sholatnya. Yura'unan nas, mereka melakukan sholat hanya untuk riya, supaya dilihat oleh manusia. Wala yadhkuruna illaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah dan berzikir kepada yang kecuali sedikit. Ya, bagaimana dia akan berzikir banyak sementara hati dia mengingkari zikir tersebut. Al-Imam Ahmad dari Amr bin Murrah berkata, "Kunna julusan inda Abi Ubaidah." Kami pernah duduk-duduk di rumah Abu Ubaidah atau di sisi Abu Ubaidah. Fadzakaru ar-riya. Kemudian mereka menyebut tentang riya. Faqala rajulun yukanna bi Abi Yazid atau Yazid, afwan. Yukanna bi Abi Yazid. Ada seorang yang disebut kunyahnya Abu Yazid, dia mengatakan, "Sami'tu Abdullah bin Amr yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, Rasulullah bersabda, "Man sam'an nas bi amalihi sama'allahu bihi sami'a khalqih." Barang siapa yang memperdengarkan kepada manusia apa yang dia lakukan, dia beramal, melakukan sesuatu ingin didengar oleh manusia, apakah itu tilawah Qur'annya, apakah itu ceramahnya, apakah itu nasihatnya, apakah omongannya dan seterusnya, tujuannya supaya apa? Didengar oleh manusia. Maka Allah akan perdengarkan kepada manusia, jadi dia terkenal, dia hebat, disebarkan di mana-mana. Namun apa? Wa haqqarahu wa saghara. Namun Allah akan hinakan dia. Allah akan jadikan dia kecil. Benar dia masyhur, muncul di televisi di mana-mana, banyak pendengarnya. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak dapat apa-apa. Hina. Kenapa? Karena dia melakukan itu semua hanya ingin dipuji dan disanjung oleh manusia dan supaya didengar oleh manusia. Nasallallahu alaihi al-afiyah minar riya was sum'ah. Ya, riya dan sum'ah sama. Cuman riya biasanya lebih masyhur karena riya lebih luas. Ya, riya pertama adalah supaya dilihat oleh manusia dan termasuk juga supaya dipuji oleh mereka. Kalau sum'ah, ya pengen nama baiknya dikenal atau didengar oleh manusia. Wa yamna'unal ma'un, ya, orang-orang yang yura'un, alladzina hum yura'un, orang-orang yang mendustakan hari kiamat adalah termasuk juga orang-orang yang riya, berbuat riya, orang-orang yang berbuat untuk manusia. Wa yamna'unal ma'un, dan sifat mereka yang terakhir adalah
melarang untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, mereka melarang untuk meminjamkan atau tidak mau meminjamkan barang-barang yang berharga untuk temannya. Temannya butuh pulpen, nggak boleh dipinjemin. Tetangganya mau masak daging, nggak punya ketel, nggak boleh dipinjemin. Boro-boro dikasih, minjem aja nggak boleh. Dan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Oh, nanti kalau dipinjam itu kotor, ini subhanallah, minjemin aja nggak mau, apalagi memasakkan atau memberikan benda tersebut. Wa yamna'unal ma'un, makna yang masyhur adalah melarang atau tidak mau meminjamkan alat-alat rumah tangga kepada tetangganya. Ya, punya perkakas bagus, punya ketel atau panci, kompor dan seterusnya, nggak boleh dipinjam. Terutama ini antar ibu-ibu ya. Takut nanti penyok, takut hitam, takut ini dan itu. Ya tinggal diberitahu silahkan, tapi tolong nanti dikembalikan seperti semula atau dicuci yang bersih, atau hati-hati jangan sampai penyok. Kan nggak ada salahnya seperti itu. Jadi jangan diem dan malah nggak boleh sama sekali. Ya kalau barang-barang yang takut rusak dan ini ya diperhatikan, diberitahukan cara penggunaannya. Atau kalau memang antum khawatir rusak, bilang tapi maaf nanti kalau misalkan ada kerusakan tolong diperbaiki, atau kalau pecah tolong diganti. Nggak apa-apa, orang yang pinjam juga maklum kalau barang itu barang yang mudah rusak, barang yang khawatir pecah, dia akan hati-hati. Dan kewajiban dia kalau misalkan ada kerusakan untuk memperbaiki dan mengembalikan seperti semula, tapi bukan dilarang. Bukan dilarang. Nah, ini asalnya al-ma'un adalah perkakas rumah tangga. Tapi termasuk apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh saudara kita. Mungkin saudara kita lagi HP-nya ngedrop misalnya, pinjam HP, enggak apa-apa silahkan. Kalau perlu dikasih pulsanya juga, karena HP tanpa pulsa juga susah ya. Untuk apa gitu. Atau butuh mungkin mobil, mau mengantarkan anak ke rumah sakit, untuk ke pasar, silahkan, yang penting hati-hati ya. Kenapa? Karena itu semua termasuk al-ma'un, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dikatakan ketika Al-Mas'udi meriwayatkan dari Salamah bin Al-Kuhail dari Abul Ubaidain, dia ditanya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya tentang al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Qal huwa ma yata'atahun nasu bainahum. Al-ma'un adalah sesuatu yang biasa dipakai oleh manusia dan dipinjamkan di antara mereka. Minal fa'as, dari kapak. Zaman dulu kapak untuk mencari kayu bakar. Wadalu, dan ember ya. Wa asbahu dzalik, dan barang-barang yang mirip dengannya, sendok, piring ya. Apa yang biasa dipakai oleh orang dan saling meminjamkan di antara mereka, maka tidak boleh kita melarangnya. Kecuali kalau kita tahu mau digunakan untuk sesuatu yang maksiat, misalkan mau masak daging babi atau mau digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, ya kita larang. Ya, kita larang, kita tidak boleh, maksudnya bukan tidak boleh dipinjam, namun tidak boleh digunakan untuk melakukan kemaksiatan, karena termasuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Orang yang membantu saudaranya berbuat kemaksiatan berarti sama saja dengan dia, dengan meminjamkan dan membantu dia untuk melakukan kemaksiatan. Wa yamna'unal ma'un ay la ahsanu ibadatan rabbihim. Mereka itu orang-orang yang mendustakan hari kiamat, pertama tidak bisa berbuat baik kepada Allah dengan ibadah yang tulus. Salatnya diakhirkan ya. Dia tidak khusyuk dalam ibadahnya. Wala ahsanu ilal khalq, mereka juga tidak berbuat baik sama manusia, menghardik anak yatim, tidak meminjamkan barang yang dia miliki ya. Ya, padahal cuma dipinjamkan, bukan dikasihkan, itu pun tidak dilakukannya ya. Dia tidak meminjamkan barang-barang yang berharga, apalagi sampai tidak membayar zakat ya, membayar zakat dan yang lainnya. Ya, itu makna surat Al-Ma'un secara rinci. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama Allah dan mendustakan hari kiamat. Ya.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.